Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Hilda Berika Ifada. Di sini aku akan membagikan tutorial mengenai manipulasi data atau mengolah data. Langsung saja kita akan membuka di bagian ArcMap ya teman-teman. Teman kita sudah membuka aplikasi ArcGIS-nya. Ini adalah tampilan dari ArcMap. Langsung saja kita klik katalog, kita cari kecamatan yang mau kita olah datanya atau manipulasi datanya. Kita ambil dari Kecamatan Kabat Banyuwangi, kita drag datanya ke layar, lalu kita klik kanan di bagian Open Attribute Tabel untuk memastikan ini apakah benar Kecamatan Kabat Banyuwangi. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Ini adalah tanda segitiga, ini bisa dilihat untuk mengecek keberadaan wilayah daerah Bareng ini. Tinggal klik aja ini, lalu akan muncul blok di sini. Itu nanti akan langsung mendetek tempat dari kecamatan atau desa Bareng itu. Oke, lalu kita X saja. Kita akan mau mengedit, lalu kita jika mau mengedit data itu bisa dengan Excel ya teman-teman. Nah, lalu kita buka Excel-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah data yang sesuai dengan BPS dari Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Pastikan di sini benar-benar sesuai dengan data yang telah kita lihat di Open Attribute tadi. Lalu cara nge-save-nya bagaimana? Tinggal kita save as, klik save as, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik, terserah kita ya mau save di bagian mana. Lalu pastikan kita itu memilih bagian Excel yang bagian 2003. Mengapa kok memilih 2003? Karena kita untuk mengantisipasi biar tidak ada terjadinya error seperti itu. Biasanya itu error ya teman-teman. Kalau sudah sesuai, nanti kita tinggal ganti namanya apa, tapi namanya ini dipastikan tidak ada spasi. Spasinya itu diganti dengan pakai underscore. Seperti itu ya. Jika sudah kita save, kalau sudah kita save, itu nanti kita akan kembali lagi di bagian ArcMap-nya. Nih, kita sudah kembali di bagian ArcMap. Lalu kita klik kanan di bagian Kecamatan Kabat, lalu kita klik Join and Relate ini. Letaknya di bawah Open Attribute Tabel, lalu kita klik Join. Nah, lalu kita klik bagian yang fills in this layer that the join will be beside on. Nah, ini digunakan untuk menggabungkan data di Excel atau di menggabungkan data Excel ke Maps ini. Kita pilih bagian desa, lalu kita cari di bagian Browse. Nah, kita cari yang kita sudah PSD-nya tadi, lalu kita add. Kita tunggu sebentar. Jika sudah muncul seperti ini akan muncul otomatis ya teman-teman. Bagian nomor 3 ini akan muncul otomatis. Jika sudah ini, kita harus klik bagian Validate Join ini untuk mengecek kesesuaian ya teman-teman. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini tertera 16 of 16. Ini namanya
itu sesuai dengan data dari Excel, dan data dari ini itu sesuai dengan data SHP yang kita gunakan tadi. Kita close, ini ada centang ini, sudah. Jadi kita close, habis itu sudah, lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, kok nggak muncul apa-apa? Jangan khawatir. Klik kanan di bagian kecamatan ini, lalu kita klik Open Attribute Tabel. Nah, akan muncul di sini ya teman-teman. Nah, akan muncul seperti ini sesuai dengan yang kita tadi. Nah, setelah itu, jika sudah, jangan lupa untuk nge-save SHP ini ya teman-teman. Caranya bagaimana? Ya caranya kita klik bagian kecamatan ini, klik kanan, lalu kita mencari bagian data, lalu kita klik ekspor data. Nah, ini kalau sudah kita klik browse, kita ganti namanya, bisa diganti dengan Kabat. Itu saja, tidak apa-apa. Kabat underscore. Jika sudah, itu pastikan kalian pilih yang bagian save as type tipenya ini bagian save file ya teman-teman. Jika sudah, lalu kita klik save. Kenapa kita harus menge-save? Karena kita waktu menggabungkan data tabel dengan data SHP tadi, itu sifatnya sementara. Jika itu terjadi, itu jadi Anda harus membuat SHP baru dengan data yang sudah diupdate. Lalu kita OK. Nah, kalau ada muncullah seperti ini klik yes saja ya teman-teman. Kalau sudah, kita cek bagian atribut tabel. Sini. Nah, kalau ada tulisannya di bagian desa underscore 1, ini namanya sudah termasuk kayak diakui dengan anggotanya. Sedangkan di bagian ini, open attribute ini tidak ada. Jika ini saya remove, lalu saya masukkan lagi bagian kabarnya, nih, kita ke kanan, open attribute. Nah, itu tidak akan masuk karena sudah kita bahas tadi, ini sifatnya sementara, jadi harus kita save dulu biar tidak hilang. Seperti itu. Kita klik bagian kabat ini yang sudah kita save tadi. Nah, ini. Sini ya teman-teman, nanti ada tulisannya di desa underscore 1. Ini masuk ya. Ini sudah masuk, benar nih. Teman-teman, kalau bagian ini, yang bagian Excel itu dibuat jika kolomnya itu ada banyak atau data-datanya itu dan kolomnya itu banyak sekali, jadi menggunakan data Excel itu. Tetapi kalau kita hanya menggunakan 1 atau 2 kolom saja, itu bisa ya teman-teman. Contohnya kita akan memasukkan data sekolah negeri yang ada di Kecamatan Kabat. Kita klik bagian ini ya, bagian tabel option, lalu kita cari bagian add file ini, lalu kita klik, kita namai negeri, lalu kita pilih tipenya itu bagian short atau long.
Ini nanti ada fungsinya sendiri-sendiri ya teman-teman. Kalau long itu fungsinya ini, kalau long itu kalau flow, double text, dan depth. Kita pilih yang long. Lalu kita baginya bagian 16. Setelah itu kita klik OK. Sini akan muncul. Jika ingin mengisi, kita bisa klik kanan. Kita aktifkan dulu bagian editor. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kita klik editor, klik start editing, pilih bagian kerabat, kita OK. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan data negeri sekolah yang ada di Kecamatan Kalbat itu cuman ada di bagian Bareng. Kita klik 1. Nah, setelah itu sudah, kita jangan lupa kita jangan lupa untuk save dulu atau langsung stop editing juga tidak apa-apa. Do you want to save your edit? Kita klik yes. Nah, ini nanti ya datanya akan ke save. Lalu jika kita ingin untuk menambah lagi tab kolomnya, itu klik tabel option lagi, lalu cari add field, lalu namai sekolah yang ada di Kecamatan Kalbat itu yang swasta. Klik 16, lalu kita OK. Nanti akan muncul seperti ini. Menurut BPS, yang lembaga swasta itu di bagian Benelen lor ini satu ya. Lalu bentar, kita harus start editing dulu. Sebentar, ini kita start editing untuk nantinya, untuk mengisinya. Satu, lalu di bagian ketayunan satu, lalu jangan lupa kita save dulu, tidak apa-apa. Habis itu stop editing. Nah, jika sudah semua, lalu jika kita ini ingin seperti kayak mau mengecek kebenarannya juga bisa kita klik sini, apakah masih ada itu di sini. Nah, sini ya teman-teman. Kalau kalian jika salah edit, itu kita bisa start editing lagi, lalu seandainya ingin menghapus, itu bisa ya teman-teman. Cuman di bagian judulnya saja itu tidak bisa dihapus. Kalau mau ingin menghapus, klik kanan, oke, kita dock dulu, klik kanan, langsung di bagian delete field. Nah, ini ada pemberitahuan kalau di delete itu nanti tidak bisa untuk di undo lagi ya, karena itu permanen sifatnya. Kalau ingin menghapus itu kita yes, nanti akan seluruh di sini kolom yang ada di sini itu akan hilang.
Seperti itu ya teman-teman. Lalu jika sudah, kita akan klik kanan. Nah, sini ada bagian file kalkulator, statistik, yaitu kita buka file kalkulator, biasa saja tidak apa-apa. Nah, di sini ada kayak data-data. Ini datanya ini bahasanya bahasa pemrograman ya teman-teman. Tapi namun tidak membahas ini ya. Kita akan membahas di bagian statistik ya teman-teman. Ini adalah statistik secara umum. Kita klik statistiknya. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Ada minimum, angka maksimum, sum, mean, standard deviation, atau nulls. Nah, nulls ini jika muncul angka 1, itu ada yang tidak terhitung teman-teman. Contohnya seperti gimana? Contohnya seperti, mungkin saya bisa mencontohkan, buka bagian kabat, tekstolnya di kabat. Di sini mungkin bagian gombolirang ini kita spasi gitu ya, kan tidak sesuai dengan SHP-nya kabat tadi. Kita save. Lalu kita kembali lagi di bagian ASMAR. Kita cek di open attribute, apakah langsung muncul. Oh, sebentar. Kita lihat di bagian kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Lalu kita join and relate, join. Kita pilih yang mau kita manipulasi. Tunggu sebentar ya, masih loading. Kita cari data Excel tadi, kita pilih sheet, kita add, lalu kita validasi join untuk mengecek. Namun, sebentar ya, masih loading. Tunggu sebentar. Nah, di sini akan tertera 15 of 16. Itu tandanya ada salah satu data yang tidak terhitung. Kita bisa oke, kita tunjukkan. Klik kanan, klik open attribute. Nah, ada kata nulls seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita klik kanan, lalu kita sebentar ya. Oke, kita klik kanan, lalu kita klik bagian statistik. Nah, di sini ada 01 karena ada salah satu data yang tidak sesuai dengan SHP-nya tadi. Sini akan tidak terhitung ya, akan langsung muncul. Oke teman-teman. Jadi kalian itu pastikan kalau mau memasukkan atau menggabungkan antara SHP dengan data yang ada di Excel itu dicek ya teman-teman. Harus benar-benar sama. Karena apa? Sifatnya itu sangat sensitif. Dengan simbol atau apa itu sangat sensitif.
Oke, mungkin itu tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you.